kalau untuk menjadi istri seorang pejabat itu siapa? Menurut saya itu istrinya harus bekerja. Saya agak berat mengatakan kalau saya itu istri seorang pejabat. Pernah saya dengar istilah buat ibu, saya adalah istri kedua. PK, hadir speaking bersama orang-orang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali untuk hari ini speak up bersama orang hebat, dan kali ini adalah seorang tokoh wanita yang ada di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Kota Padang. Ya, kita menyebutnya kasih kodenya Universitas Negeri Padang gitu. Beliau ini sosok yang terkenal, tapi yang luar biasa adalah istri seorang pejabat. Beliau juga seorang istri, seorang ibu, seorang nenek sekarang kalau tidak salah, nenek muda. Dan yang pasti adalah beliau juga bekerja dan pejabat juga di salah satu perguruan tinggi ini. Kita ketemu dengan Ibu Dr. Anda Asmar Ilastri MPD PhD. Selamat siang Ibu. Siang. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kita mau tahu nih problematika menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, menjadi seseorang yang dalam rumah tangga tapi bekerja, menjabat dan istri pejabat. Nah, ini sebenarnya masalah atau justru sebuah hal yang menurut Ibu nikmat? Ya, sebenarnya ya seorang istri itu mau jadi apapun suaminya itu sebenarnya tergantung kesiapannya. Mau jadi pejabat, mau jadi pengusaha suaminya, atau mau jadi ya pegawai biasa dan segala macam, itu adalah tergantung kesiapan dan komitmen sebenarnya. Itu. Kalau kita siap, kalau kita ada komit, itu rasanya itu tidak masalah ya. Nah, apalagi kalau untuk menjadi istri, ya kalau saya agak berat saya agak berat mengatakan kalau saya itu istri seorang pejabat. Agak berat, lidahnya agak berat. Tapi kan benar Bu. Ya, tapi gimana ya? Nah, di situ justru problemnya. Ya mau tidak mau beliau ini adalah istri dari Bapak Profesor Rektornya Universitas Negeri Padang. Kalau dilihat dari sisi waktu, hampir sepertinya lebih dari 24 jam habis untuk lembaga. Nah, sekarang Ibu juga bekerja. Setelah itu juga menjabat di salah satu bagian, kalau tidak salah, kepala unit di kewirausahaan. Itu waktunya gimana Bu? Waktu membagi untuk keluarga, untuk beliau pasti perlu perhatian penuh kan? Nah, itu gimana Bu? Sebenarnya kalau menurut hemat saya, kalau untuk menjadi istri seorang pejabat itu siapa? Menurut saya itu istrinya harus bekerja. Justru harus bekerja. Kenapa? Mungkin ini paradigma yang berbeda juga. Betul. Kenapa? Yang namanya seorang pejabat seperti yang Pak Anif sampaikan tadi, itu waktunya banyak di luar, untuk orang banyak, untuk masyarakat, untuk orang umum dan segala macam. Untuk kita itu ya mohon maaf, itu sisa-sisa itulah yang untuk kita gitu. Nah, kalau seandainya seorang istri ini tidak bekerja, hari-hari hanya menunggu suami pulang, menyiapkan segala sesuatu untuk suami, jadinya stres kalau menurut saya. Jadi stres sendiri ya? Stres sendiri. Nah, diharapkan pulang siang, belum pulang. Diharapkan pulang sore, enggak pulang juga sore. Malam, dan tengah malam baru pulang. Apa nggak stres kalau nggak bekerja? Bukan stres aja, mikir aman nggak nih? Kemana nih? Malah yang nama setan itu cepat sekali masuk di situ ya. Karena pikiran kita itu aktivitas kita itu tidak banyak ya, kita di kacaunya pikiran kita ini untuk pikiran macam-macam. Tapi Bu, kok sesiap itu? Maksudnya tidak banyak perempuan atau wanita yang bekerja, apalagi dalam tanda kutip, satu dari fisik sendiri sudah lelah, pikiran apalagi pekerjaan banyak. Nah, ternyata pada saat-saat itu yang seharusnya butuh dukungan misalnya dari suami, ternyata suami lebih sibuk lagi. Sebegitu siap, mana pernah saya dengar istilah buat ibu, saya adalah istri kedua. Ya bisa, dari mana datang itu Bu? Ya, dulu pernah. Ya itu tergantung pribadinya juga. Kalau dulu memang saya waktu kuliah, waktu sekolah memang ya termasuk aktivis lah, baik di kampus maupun di sekolah. Jadi memang
suka juga banyak kegiatan organisasi dan segala macam dari dulu. Bapak pun begitu ya. Kami ketemunya sama-sama aktivis dulu. Nah itu ketemu seperti itu. Pada saat saya kuliah S1 itu saya juga sudah mengejar honor. Nah sudah honor juga. Jadi kemudian pas menikah. Nah saya menikah usia berapa? Saya 26. 26. Selesai Iya. S1 atau sudah S2? Selesai S1. Berani ya Bu ya? Coba bayangkan. Iya. Wisuda tanggal 3 Maret. Tanggal 31 Maret menikah. Ya, memang menunggu ijazah itu aja. Nah, pas itu menikah, saya berhenti bekerja mengajar itu. Nah, yang namanya Pak Ganipri itu sibuknya bukan dari sekarang aja. Dari Solonya. Dan beliau seperti perfeksionis ya. Nah, namanya pengantin baru. Pastilah siang kita udah nyiapkan ya apa adanya kehidupan zaman itu yang bisa kita masak, kita suguhkan sebaik mungkin. Apalagi saya orang boga. Nah, masak udah dengan cinta, dengan hati dengan gitu ya. Cinta dan hati, dan ada pula ilmu untuk menyajikan yang bagus. Ya Allah. Nah, itulah. Tapi siang nggak pulang. Nah, gitu kan, siang nggak pulang. Diharapkan ya nanti sore pulang. Nyatanya sore juga nggak pulang. Itu baru-baru seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Tiap hari pertengkaran terjadi memang. Ya, dan artinya perlu proses panjang. Nah, jadi terjadi itu. Akhirnya Bapak itu bela-belain carikan supaya saya cepat bisa bekerja lagi. Setelah bekerja lagi udah aman semua. Itu makanya saya katakan kalau istri seorang pejabat kalau hanya di rumah ya risiko kecuali mungkin ya, yang dinamakan dengan istri yang soleha itu. Nah itu saya nggak tahu juga. Tapi soleha kan tidak harus di rumah. Nah itulah ya artinya bisa nerima aja semuanya gitu. Tapi ini paradigma baru ini, artinya menurut beliau ini perlu dijadikan bahan pemikiran untuk sahabat Anda Speaking di rumah, bahwa ternyata untuk mengimbangi suami yang bekerja, apalagi dalam tanda kutip pejabat, ternyata seorang istri bukannya tidak bekerja, malah sebaliknya harus bekerja. Karena ada penyeimbang jadinya gitu ya. Tapi dengan catatan tugas utama tetap sebagai seorang istri itu yang sulit. Itu yang sulit. Tetap tugas sebagai seorang istri itu tetap tugas utama. Saya dari dulu memang kami curhat lagi. Dari dulu kami tidak, walaupun sama-sama bekerja, kami jarang punya asisten rumah tangga dari dulu. Orang nggak menyangka. Sudah disepakati ya. Seperti itu. Jadi semuanya itu walaupun waktu ada sedikit kami kerja sama tidak memanfaatkan itu. Karena yang pertama mungkin ya itu karakter juga mungkin karakter. Kayak kadang-kadang yang mandiri lah ya. Mandiri satu. Yang kedua, nah ini sebenarnya karakter yang kurang baik juga sebenarnya. Nggak bagus juga bagi seorang pemimpin itu dulu. Sekarang udah mulai menurun. Itu tidak percaya dengan pekerjaan orang. Harus begitu kan sebenarnya. Tidak percaya dengan pekerjaan orang. Jadi harus dikerjakan sendiri ya. Kerjakan sendiri. Nah kami kerjakan berdua. Nah ini sampai sekarang karena udah di rumah dinas itu baru kami suruh punya asisten rumah tangga. Nggak ada yang menyangka Bapak di Kupertis, Nanti Kupertis, dekan 2 periode, kami tak punya asisten. Artinya dari satu sisi, kalau untuk membayar asisten rumah tangga, insya Allah pasti mampu kan. Tapi ada kesepakatan berdua yang mengindikasikan bahwa dengan mengerjakannya berdua atau sendiri justru itu menjadi racikan sendiri untuk di rumah tangga ya. Sampai saat ini, ya. Dengar orang kadang-kadang saya agak segan juga, tapi mungkin bisa lah dilihat yang positifnya ya. Yang akan dimakan Bapak itu memang sebesarnya ini yang tangan ini yang ngajak. Sampai sekarang kan 2 di rumah dinas itu 2 orang sekarang asisten. Karena memang yang pertama udah tua, tenaga udah nggak banyak lagi untuk bersihkan rumah, untuk apa nggak ada lagi. Yang kedua memang ada fasilitas kenapa ada rumah gitu ya. Tapi yang namanya buat minum, buat jus pagi, masak tetap tangan yang buat ini. Atau jangan-jangan memang itu strategi ibu sebagai seorang istri, ada maksudnya.
tapi nggak ada juga berpikir begitu, nggak berpikir begitu. Atau bapaknya yang sudah nyaman dengan makanan ibu? Bisa jadi itu juga, bisa jadi Saya kan nggak perlu jajan keluar ya, jajan jam makan siang. Walaupun dalam keadaan sakit atau apa, selagi masih bisa ke dapur, saya masih karena dapur itu bagi saya itu tempat hiburan sebenarnya. Masya Allah. Ya, karena ibu Saya emang sangat latar belakangnya itu ya. gitu. Masak itu sangat saya cintai gitu. Masak untuk orang banyak, untuk apa itu enggak jadi beban. Tapi itu turun tidak jadi anak-anak, khususnya Rindang yang gede Turun semua. Turun semua. Nah turun semua. Rindang itu masak apa aja bisa enak. Bahkan dia juga bisnis juga usaha. Masya Allah. Sekarang kalau bulan puasa itu dia yang kue kering itu dia. Saya secara pribadi kalau ngeliat tampilan ibu nggak percaya ibu bisa masak. Banyak orang nggak percaya, banyak orang nggak percaya, nggak punya sistem rumah tangga aja nggak percaya. Nggak percaya. Dan ternyata memang kalau dilihat dari pengalaman orang tua kita dulu, masakan istri yang enak itu menjadi vitamin untuk membuat suami itu nggak lari kemana-mana. Oke, ibu yang pernah membayangkan nggak sih ibu akan berada di kondisi seperti sekarang, bekerja jadi wanita yang mandiri, kemudian punya suami yang pejabat, sehingga waktu quality time harus dipikirkan jadinya kan? Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah sama sekali, karena mungkin ya anak-anak atau anak muda zaman dulu dengan sekarang kan berbeda. Kita dulu terus terang, kita kuliah ya nggak tahu mau ujungnya kemana, nggak jelas. Rumah tangga ya rumah tangga, jangan tahu ujungnya mau dibawa kemana rumah tangga begitu. Tiba-tiba ya seperti ini, alhamdulillah karunia Allah yang luar biasa. Ya anaknya semuanya di luar sana. Ketiga perempuan, ketiga terus paling kecil sekarang ini. Alhamdulillah semester 3 sekarang di sistem informasi di perempuan. Karena sekarang belajarnya kan belajar maksudnya. Dia sekarang kursus menjahit. Kursus ditambah ya. Iya, sangat senang ya kursus menjahit itu. Yang lebih senang mamanya pasti ya. Lebih senang. Apa deh? Nanti kalau udah selesai ini udah ada ilmu adik mama masukkan ke esmod. Iya. Obsesinya ke sana. Betul. Untuk memperkenalkan ke dunia luar. Jadi ini event-event mana baik nasional maupun internasional. Peluang-peluangnya. Artinya tidak hanya untuk kepentingan kita, tapi bisa dikembangkan kan gitu. Oke, bagaimana Bu bagi waktu khususnya dengan anak-anak sampai bisa memperhatikan kayak paling kecil tadi mau dari mana sekarang ambil apa ya, bisa dilihat waktunya kapan sih Bu? Ya sebenarnya tidak ada pula suatu pola, tidak ada pula polanya seperti itu. Tapi memang anak-anak di rumah itu kalau bagi ibu memang yang apa namanya, yang pantang itu sekali. Yang pertama itu bangun terlambat, itu pantang kalau di rumah itu. Siapa saja, termasuk bapak kadang-kadang kena semprot. Artinya itu sudah dibangun, disiplin itu sudah dibangun dari awal gitu. Bangun terlambat itu. Walaupun nanti jam 9, jam 10 mau tidur lagi ya silahkan. Tapi pagi subuh itu harus bangun. Nah, itu aturan tertulis atau tidak tertulis? Tidak tertulis, tapi setiap saat itu diapakan dari awal. Adapun masuk secara tidak langsung juga menantu iya. Mau nggak mau ngikutin ya? Ikutin. Dia tidak masuk ke lahan orang lain kan? Ngikutin polanya. Nah, disitulah kita pagi-pagi ajak anak-anak ke dapur semua. Berarti karakter itu sebenarnya terbangun ibu, udah disiplin dari awal, mandiri, sudah berpikir untuk melakukan apa sejak dari muda gitu ya. Dan itu secara genetis turun ke anak-anak. Itu juga yang dilihat sama anak-anak, karena dari dulu kami itu tidak punya asisten rumah tangga, semua dikerjakan sendiri. Itu kan contoh bagi anak-anak. Benar. Nah, itu sebenarnya. Jadi anak-anak juga melihat ya, mama ini bekerja tapi di rumah juga mengerjakan sendiri. Papa juga di rumah kerja. Jadi pantas ya, ibu itu disebut sebagai hero, sebagai pahlawan ya. Di luar bekerja, suami diperhatikan, nyampe di rumah masak lagi. Seakan-akan waktu 24 jam mungkin kayaknya nggak cukup.
Tapi alhamdulillah Allah memberikan waktu ini, walaupun dihitung-hitung dengan matematika itu nggak cukup, tapi ternyata luar biasa. Luar biasa. Yang luar biasa lagi buat saya adalah itu nggak kelihatan di muka ibu, maksudnya orang yang bekerja, apalagi dengan banyak problem yang tidak sampai di rumah, nggak ada tekanan, nggak ada tekanan, santai aja, ketawanya masih enak, masih. Oke, sebenarnya lebih sulit mana sih Bu? Karena sempat dulu tidak bekerja. Nah, setelah menikah di tahun-tahun pertama, tahun kedua, lebih sulit mana sebenarnya jadi istri yang tidak bekerja atau istri yang sudah bekerja? Kalau bagi pribadi saya itu sulit yang tidak bekerja. Lebih sulit yang tidak bekerja. Iya, lebih sulit yang tidak bekerja. Pernah menyesali nggak kondisi seperti sekarang? Enggak. Justru bahagia. Iya. Nah, apapun kondisi, ya alhamdulillah itu pula. Apapun kondisi, ya itu kita berusaha bisa menerima. Karena ya kita, yang pasti kita udah berusaha untuk yang terbaik. Kemudian kita juga berusaha menata, memanage pikiran kita. Apapun yang terjadi, ya itu yang terbaik berarti. Alhamdulillah. Ini kalau boleh tahu nih Bu, kapan terakhir kali jalan berdua Bapak Prof dan Epri di luar pekerjaan? Melepaskan energi yang hampir 24 jam itu di apa terakhir kali? Itu yang sengaja untuk itu rasanya itu susah itu memikirkannya. Paling pulang kampung. Sekarang sering pulang kampung. Karena kebetulan juga ibu mertua, ibunya bapak itu sakit habis operasi. Sekarang belum bisa duduk gitu ya. Kami memang tiap minggu itu ya hampir dikatakan wajib pulang kampung. Kalau ada waktu dalam minggu itu, dalam hari kerja itu, kalau ada kesempatan tadi malam bapak juga mau pulang rencananya, walaupun itu hanya putar ke Palu. Juga lihat ibu itu. Nah itulah paling kami pergi berdua. Artinya quality time memang dicuri-curi waktunya di antara gitu ya. Kemanapun bapak ini tak penting dapat kerjaannya. Iya. Pergi ke Jakarta aja anak-anak semua, liburan anak-anak ajak kerja, ayo kita liburan ke Jakarta, tahu nggak? Sampai di sana, terima kasih sampai di sana, sampai bandara aja udah ada yang jemput, pergi dulu ke SMK ini, kasih materi dulu di situ. Nah, nanti ketemu si anu itu, nah, apalagi kemana-mana, yang liburan itu nggak kapan waktunya, nggak tahu. Anak-anak protes. Kalau tahu begini ngapain ikut papa? Jadi bukan liburan, kerja sambil liburan, bukan liburan sambil kerja kan? Berarti tidak hanya ibu yang dituntut siap, anak-anak juga dituntut siap menghadapi kondisi. Mereka ya protes tapi dia nggak menunjukkan tingkah laku yang enggak lah. Berapa tahun dibutuhkan waktu untuk sampai ke tahap ini, ibu dan anak-anak dan keluarga sampai establis? Ya sebenarnya itu dari kecil mereka udah lihat begitu, ya udah berangsur aja dia itu udah jalan aja seperti itu. Nah, coba nanti kalau Pak Anin tanya Rindang, dia akan jawabnya kurang lebih sama dengan itu juga. Dia udah paham betul bapaknya seperti itu gitu. Ada. Tapi ibu bahagia ya? Harus bahagia. Harus bahagia. Iya. Bahagia itu bukan menunggu dari orang lain ya, nggak menunggu dari suami, nggak menunggu dari anak, nggak apalagi orang lain. Bahagia itu ya untuk kita dan kita sendiri yang menciptakan. Bahagia dari suami ya. Kita harus menciptakan, justru suami bahagia karena kita. Itu. Apalagi menciptakan kebahagiaan untuk diri kita, kalau bisa juga menciptakan kebahagiaan untuk orang lain. Nah tuh buat para istri di rumah tuh kayaknya perlu dijadikan sebagai contoh pola berpikir untuk bisa bahagia itu tidak menunggu tapi justru diciptakan, dan bahkan orang lain bahagia karena kita. Harusnya begitu. Ini agak nyeleneh tapi ini terakhir nih. Istri bekerja, sebagai istri bekerja, ibu punya penghasilan dong. Apalagi udah usahawan, tapi masih dari bapak masih ngalir nggak sih bu? Itu kewajiban suami. Kalau kewajiban suami nggak ditunaikan, ya tantangannya nanti ya di akhirat Tuhan yang berhasil. Siapa yang berani begitu? Apalagi di UMT ibu sama-sama tahu pola ngalirnya sama kan? Tapi nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong. Itu nggak dituntut nggak apa-apa. Nah itu ada kewajiban kodrat sebagai suami, kewajiban ya itu dia. Oke, baik. Sebagai penutup di Honest Speaking kita punya satu game sih. Ibu mesti menjawab cepat dan saya menyebutnya namanya adalah Flash Question Challenge. Tidak butuh waktu untuk berpikir tapi harus dijawab langsung. Spontan.
Hari speaking kita masuk di flash question challenge. Yang pertama, ibu lebih memilih sebagai ibu rumah tangga atau istri bekerja? Istri bekerja. Lebih memilih menjadi istri pejabat atau istri pegawai biasa? Ada milihnya itu. Sulit Pokoknya dijalani, aja. dinikmati. Dinikmati, ya. Kaya atau bahagia? Dua-duanya. Kaya, iya lah ya. Iya, Hari ini iya. siapa yang tidak butuh kan? Siapa gitu. yang enggak butuh kaya Jangan. dia? Enggak, bukan munafik. Bukan munafik. Maunya bahagia aja, mana mungkin bahagia kalau enggak kaya. Untuk makan aja perlu ini ya. Iya. Jadi sangat realistis itu. Oke, quality time bersama keluarga tapi materi terbatas, atau materi berlimpah tapi sulit bertemu satu sama lain. Itu mesti harus diciptakan itu. Tiap Itu mesti harus diciptakan. Oke, Ya. ya. Menjadi dokteranda Asma Yulasri PhD yang hari ini atau mau dilahirkan sebagai sosok yang lain? Sebenarnya tidak ada obsesi, tidak ada visi dan misi. Kalau sekarang itu udah alhamdulillah begini, cuma satu itu ya dia tadi yang dari dulu berusaha berbuat yang terbaik bagi diri sendiri, keluarga dan orang yang ada di sekitar, itu aja. Nanti mau jadi apa jadinya itu nggak tahu. Nah, Kita serahkan. iya. Dan tentu prosedur koridor itu jalankan. Seperti misalnya kalau sekarang memilih berkarir atau bekerja sebagai staf pengajar, memang cita-cita tertinggi seorang pengajar itu adalah menjadi guru besar. Nah, sekarang itu udah dijalani, udah ke sana arahnya, bahannya udah masuknya terus. Insya Allah sebentar lagi. Mohon doa teman-teman hari speaking agar beberapa saat lagi turun guru besarnya beliau, sehingga nanti jalannya sama Prof Ganevi sama nih. Jadi tidak sekedar dokter ada depannya, tidak sekedar PhD, tapi ada Prof-nya. Amin. Amin, amin. Memilih jalan-jalan ke luar negeri tapi sendiri atau di rumah saja bersama suami dan anak-anak? Kalau itu pilihannya, kalau saya pribadi memang lebih senang di rumah sama suami dan anak. Kalau itu harus Menjadi pilihan. Iya, kalau itu menjadi pilihan. Karena di rumah juga bahagia ya. Iya. Tapi kalau ada kesempatan lain nanti. Tapi jangan sendiri. Kalau sendiri nggak mau. Iya, ngapain sendiri kan? Rugi amat itu. Iya, iya betul. Kalau semuanya ikut suami anak-anak, oke. Tapi kalau sekarang kan sulit. Ya, sekarang sulit. Kita ciptakan aja luar negeri yang bisa. Amin, amin, Iya. amin. Dua pertanyaan terakhir. Sayang suami, sayang anak. Sayang anak atau sayang cucu? Ya terakhir ini. Iya, Jawab ini. anak atau sayang cucu itu mungkin bukan saya aja yang menjawab, orang lain juga bisa jawab. Itu. Anak terkalahkan gitu. Iya, betul. Nah, iya, anak terkalahkan. Sekarang nggak bisa nggak pulang kan Bu? Cerita sejak anak yang kecil itu ada. Betul sekali, nggak ada. Pokoknya sebentar. Kalau dia nggak ada, kan begini, dia udah punya keluarga. Memang dari dulu ibu mendidik anak ini mandiri. Nah dulu memang inginnya anak ini setelah keluarga dia harus sendiri. Bukan berarti dia nggak boleh dengan kita, tapi bagaimana pula dia memanage kehidupan rumah tangga dia sendiri. Kan itu harusnya. Tapi sekarang nggak sanggup bisa dengan cucu ini. Lebih sanggup berpisah dengan suami yang hampir 24 jam tiap saat di mana. Tapi dengan Sebentar aja cucu. dia dibawa jalan-jalan, dibawa ke rumah neneknya, sama ibunya, sama ayahnya, belum juga pulang lagi. Nah, pertama kali pulangnya gitu. Bagaimana menurut dia mau tinggal di rumah sendiri yang nggak terbayang. Nah biar tidak salah kaprah nih sebelum kita closing. Tadi Ibu pernah saya bilang mengucapkan kata saya ini istri kedua. Maksudnya apa nih? Bisa salah kaprah Bu? Bisa fitnah nggak gini? Kalau itu saja Iya, titiknya. titik. Tadi kan masih koma. Iya. Maksudnya apa nih? Begini bapak, yang dari dulu ya semenjak kenal lah memang orangnya pekerja keras. Memang pekerjaan ini ya nomor satu lah bagi beliau. Apapun jenisnya pekerjaan beliau itu memang totalitas di situ. Gitu. Nah, jadi itulah ya, istilah kami itu bahwasanya. Dan waktu itu dari mungkin 24 jam sehari. Nah, itu memang lebih banyak. Untuk istri Di pertama ini. iya. Jadi istri pertama WNP nih maksudnya. Fisiknya ada di rumah. Pikirannya. Iya, pikirannya tetap juga untuk istri pertama itu. Jadi gimana pun yang istri kedua kudu ngalah kan gitu ya. Iya. Ini tingkat keikhlasan tertinggi saya pikir untuk bisa menerima legowo
Walaupun di catatan sipil menyatakan istri pertama dan terakhir, tapi ternyata menjadi istri kedua pada kenyataannya. Jadi kadang-kadang juga ada apa namanya istilah orang kitanya, Ada riak-riaknya lah ya. iyalah di belakang itu nah ini begitu ada juga lah. Manusiawi dong. Iya manusiawi. Iya, tapi, bukan malaikat tapi kan. itu sebenarnya bukan di dalam hati, tidak di dalam hati. Oh, ibu komunikasikan. Iya, dalam hati komunikasikan. Dalam hati justru jadi penyakit kan? Bukan terus. Karena dalam hati saya sebagai istri ingin juga pekerjaan beliau itu ya maksimal gitu. Ingin juga. Ya, sebagai apa istri yang kan- bisa saya kerjakan di rumah untuk anak-anak untuk apa ya saya kerjakan sendiri tidak saya rengek kan? Tidak saya rengek. Tapi semandiri apapun sebagai seorang istri perlu mesra-mesra juga kan, Bu, dengan suami. Nah, itu. Kalau kita mungkin tidak sampai segini. Itu luar biasa. Mungkin sampai segini udah bubar dari dulu. Masya Allah. Jadi memang wajar. Dan di episode kali ini di Speak Up, Honey Speaking bersama orang-orang hebat, wajar sekali saya mendatangkan tokoh beliau ini sebagai salah satu tokoh yang kita wawancarai. Karena memang banyak hal-hal sederhana tapi sebenarnya hampir tidak dilakukan oleh banyak orang. Dan ternyata itu menjadi bumbu bahkan vitamin berhasilnya sebuah rumah tangga dalam konsep apapun juga. Oke Bu, terima kasih sekali lagi kehadirannya. Dan Honey Speaking, sahabat Honey Speaking, terima kasih banyak untuk episode kali ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.